Kali ini gue akan kasih tips atau cara merawat, setup kandang, dan cara mengasih makan. Oke, ikuti terus videonya sampai selesai. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Indo Reptile Lovers, balik lagi sama gue Diwan di Indo Reptile Room. Nah teman-teman, kali ini gue akan membahas salah satu hewan asli dari Indonesia. Hewan apakah itu? Tentunya menurut gue ini hewan lucu dan karakternya unik. Nah bagi teman-teman yang penasaran hewan apa sih ini, ikuti terus video ini sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu, di like, di komen, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Nah kunjungi juga Instagram kita Indo Reptile Room dan Indo Reptile Store. Nah bagi kalian yang lagi cari-cari hewan, bisa tuh dilihat-lihat di Indo Reptile Store atau di Tokped kita Indo Reptile Room. Oke guys, let's go, kita cari tahu hewan apa sih yang akan kita bahas kali ini. Let's go. Oke, ini dia. Tapi sebelumnya gue meminta maaf kalau ada berisik suara motor atau apa itulah, karena kita di pinggir jalan. Oke, kita lihat hewan apa yang akan kita review kali ini. Nah, ini dia. Kalian ada yang tahu ini hewan apa? Berduri, matanya merah, terus berkaki 4. Nah, hewan ini asli dari Indonesia. Tepatnya dia ada di Papua Nugini. Biasa dia berkembang biak di hutan-hutan tropis, yang pasti tempatnya dingin karena dia tidak suka panas. Oke? Kali ini gue akan kasih tips atau cara merawat, setup kandang, dan cara mengasih makan. Oke, ikuti terus videonya sampai selesai. Let's go. Nah, tips pertama dari kami dari Indo Reptile yaitu setup kandang. Oke, kami memaksimalkan seperti di hutan tropis sana, walaupun tidak sepenuhnya seperti di hutan tropis. Oke, kita lihat. Nah, untuk pertama kita memakai tanah. Mungkin di tempat lain bisa pakai pasir atau kokopit atau kokohas, bisa yang lain ya. Cuman di kita pakai tanah sama moss biar dia lembab. Nah, selain itu kita juga pakai tanaman hidup. Ini asli ya, bukan yang sintetis seperti bohongan. Ini asli. Nah, ada juga ranting-ranting buat dia, mungkin dia karena dia suka naik-naik juga ke batang-batang ini. Ada juga batu hanya untuk ya variasi ya, tapi dia suka berjemur di situ. Nah, khususnya yang tinggal di Jakarta, yang ingin memelihara cross king itu wajib disterilkan atau diatur suhunya biar dia tidak kepanasan. Oke. Nah, mungkin untuk setup kandangnya seperti itu. Tapi ini cara kita ya di sini. Mungkin di cara orang beda-beda ya.
beda orang beda pendapat kan ya. Oke, yang penting hewannya sehat, aman, dan sama kita terawat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tips cara kasih makan. Nah, untuk cross king ini menurut gua ini sudah spesial karena jarang-jarang ada cross king bisa dikasih makan disuapin. Yang ini spesial, kita punya 3. Kalau ini jantan 1, betinanya 2. Oke, kita lagi proses buat breeding. Nah, kita sudah ada jangkrik. Untuk cross king ini biasanya kita kasih makan seminggu itu bisa 4 sampai 5 kali dalam seminggu. Jadi tidak setiap hari dikasih makan ya. Itu di tempat kita. Ya balik lagi di tempat lain beda-beda gitu. Oke. Yang penting hewannya sehat. Oke, kita coba kasih jangkrik ini. Nah, ini dia yang spesial. Nah, ya sudah ke dalam lagi dia. Oke, untuk tips ketiga dari gue, perawatan harian. Nah, untuk perawatan harian ini sebetulnya tidak sulit dan tidak gampang juga. Yang jadi permasalahan itu dari suhu. Suhunya harus stabil dan kita harus sering dicek. Untuk menstabilkan suhunya, biasanya kita akan semprot. Biasa sehari itu bisa 3 sampai 4 kali. Tapi perlu diingat, jangan sampai becek. Karena becek itu bisa menyebabkan jamur atau ya bakteri-bakteri yang lain. Nah, untuk perawatan bulanannya juga ada. Jadi kita dari tanah kokopit kita ganti semua. Dibersihkan kandangnya. Yang perlu diingat itu, karena itu sebulan sekali ya, itu wajib. Di kami seperti itu. Nah, untuk perawatan harian biasa kita pagi kita semprot sampai merata. Nah, seperti itu, jadi jangan terlalu becek. Seperti itu. Biasanya kalau siang panas itu kita semprot bisa nyampe 4 kali dalam sehari ya, karena harus stabil terus dari suhunya, tidak boleh panas, begitulah ya. Tapi kalau memang kita rawat pakai hati nggak jadi masalah. Oke, untuk lampu kita tidak pakai lampu UVA atau UVB, kita cuma pakai lampu akuarium. Nah, ya tapi balik lagi seperti biasa, beda tempat beda cara. Ini dia cara kita seperti ini. Tapi ini sih lampu kegunaannya hanya untuk mengasih tahu atau mengatur jam. Jadi kita nyalakan pagi sampai jam 10, lalu dimatikan, jam 3 dinyalakan lagi, jam 5 dimatikan lagi. Jadi hewannya juga tahu, karena dia hewan malam, dia aktifnya malam. Yaitu dikontrol waktunya pakai lampu ini. Lampu mati otomatis berarti dia jadi malam. Begitulah. Oke, mungkin tipsnya seperti itu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman indoor reptile lovers. Mohon maaf jika ada yang salah atau perbedaan antara di sini sama yang di sana atau di luar. Oke? Baik lagi ke situ. Beda tempat, beda cara. Yang penting hewannya sehat dan kita rawatnya pakai hati. Ya, ini dia
kita rawat sudah hampir 1 tahun lebih, mungkin 1,5 tahun ya. Dan alhamdulillahnya aman-aman saja. Kita memakai cara yang barusan gua kasih tahu. Oke? Terima kasih bagi yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa support terus channel Indo Reptile Room dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-temannya. Nah, bagi kalian yang belum follow IG Indo Reptile dan Indo Reptile Store, bisa di follow dulu. Yang sudah, terima kasih. Oke, mungkin sampai sini dulu. Gua Diwan, terima kasih banyak yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di konten berikutnya. Thank you guys. Make